2, 3. Pokari Podcast Keluarga Psikologi. Halo semuanya, balik lagi di Pokari Podcast Keluarga Psikologi. Nah, balik lagi nih kita sama aku Ola Dan Nara yang akan nemenin teman-teman semua di episode Pokari edisi Kamus ini. Nah, karena di episode sebelumnya itu kita masih Kamus ya, dan sekarang juga masih edisi Kamus lagi. ya, yaitu kisah unik mahasiswa. Di sini kita bakal cerita tentang perjuangan seseorang. Kita masih mahasiswa warga kemah pastinya. Warga kemah pasti. Dan narasumbernya juga masih dari UPM nih Teh. UPM. Ada siapa aja sih Teh UPM? Nah, ada yang masih ingat gak sebelumnya siapa narasumbernya? Kalau misalnya sebelumnya kan itu UPM olahraga. Sekarang kita bakal menghadirkan atau memperkenalkan keluarga kemah dan ke kalian semua 3 UPM lainnya, yaitu 2 UPM kesenian dan 1 UPM keilmuan. Nah, buat UPM-UPM-nya apa aja nih, sama buat yang penasaran apa aja sih itu yang di keilmuan dan kesenian itu. Nah, kita tuh bakal ngehadirin narasumber dari KBU, dari Cyflix, dan satu lagi dari Kimsi. Nah, untuk itu sambil kita penasaran juga nih tentang gimana sih perjuangan mereka sampai ada di titik ini Dan di apa UPM itu ini. UPM-UPM-nya Apa itu gitu. UPM-UPM itu kegiatannya seperti apa sih? Untuk itu tanpa lama-lama lagi kita bakal langsung panggil aja narasumber dari Kimsi, Cyflix, dan KBU. Halo teteh-teteh semuanya. Gimana nih Teh kabarnya dan habis ngapain nih tadi? Alhamdulillah baik. Tadi kita baru kebetulan hari ini hari terakhir ujian ya. Kalau tadi aku ujian gerontologi. Sama aku juga habis ujian. Kalau tadi aku ujian psikologi konsumen. Sama aku juga hari UTS terakhir ya. Hari ini aku UTS psikologi positif. Semua peminatannya beda-beda ya gini. Iya. Aku juga baru beres ujian. Kayak kalau kayak gitu alhamdulillah ya pada baik. Terus kayak ujiannya juga udah selesai. Besok libur kosong. Sekarang kita ada di Pokari. Nah, di sini kita bakal ngobrol, terus kayak ngulik tiap UPM-nya itu apa aja, terus kayak kesenian keilmuan itu seperti apa gitu ya. Oke, kalau kayak gitu boleh perkenalkan namanya ke teman-teman semuanya, terus dari angkatan berapa, sama dari UPM apa. Kalau misalnya mau promosi Instagram juga boleh, sama gambaran sedikit tentang UPM-nya apa gitu. Dari aku dulu nih. Oke. Ya, perkenalkan semuanya. Nama aku Nazira. Boleh dipanggil Zira aja. Aku angkatan 22. Aku ketua UPM Psychology Flix. Untuk gambaran UPM Psychology Flix sendiri ini, pokoknya intinya adalah tempat bagi para pecinta film dan psikologi. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Tarina, biasa dipanggil Pak Tarin. Aku dari angkatan 2022 dan aku dari UPM Kimsi dan aku menjabat sebagai ketua divisi debat. Dan untuk Kimsi itu adalah bidang keilmuan yang dimana ada divisi debat, cerdas cermat, humas, dan juga karya tulis. Halo semua, kenalin nama aku Ania dari angkatan 22. Di sini aku sebagai ketua Kabaret Ungu atau bisa disingkat KBU. KBU sendiri itu jadi salah satu UPM kesenian gitu dari Minbak yang kita bergerak di bidang kabaret lah ya, sesuai dengan namanya gitu. Kabaret yang dipadu-padankan dengan teori psikologi gitu. Wah. Oh iya boleh. Oh boleh. Instagram tolong dicatat dan di follow #hasnamna_. Instagram UPM-nya apa? UPM-nya. Instagram UPM-nya oh ya lupa. @kabaretungu ya. Tolong harus di follow itu. Ayo. Apa guys, Instagram UPM-nya langsung pada ngecek semua. Waduh. Kalau nama Instagram aku Tarina Pim, kalau nama Instagram UPM itu Kimsi Unisba. Nama Instagram aku Nazira_Aulia. Untuk Instagram UPM-nya Cyflix_. Oke. Di sini. Sebenarnya di situ. Oke, karena tadi udah kenalan juga dan teman-teman yang nonton juga udah pada kenal nih tata-tata ini tuh siapa aja dan dari mana. Untuk itu kita bakal langsung ke pertanyaan masuk ke intinya.
tapi masih awal-awal. Jadi nggak berat kok, kita di sini nggak berat-berat pertanyaannya. Sama mungkin ya, sama kayak UPM olahraga kemarin. Yang pertama ditanya itu gimana sih sampai ada bisa ikut ke UPM ini dan menjabat sebagai ketua dan ketua divisi gitu. Boleh diceritain satu. Eh, Perjalanannya gitu. Kayak jadi aku dari semester 1 ya. Dulu kan namanya bukan Sci-Flix, dulu itu namanya kajian sinema. Jadi Sci-Flix ini bisa dibilang baru karena ini tuh kayak updateannya dari kajian sinema, tapi sebagai UPM baru lagi. Jadi waktu dulu namanya masih kajian sinema. Dan aku tuh di situ sebenarnya cuman buat nyari teman aja sih, kan masih semester 1. Terus tapi emang aku paling aktif gitu, sering apa ya namanya, sering ditunjuk sama cutting gitu kan kalau ada apa-apa, karena mungkin aku terus yang waro gitu ya. Terus ya udah terus aja kayak gitu, terus aku naik jabatan jadi dari jadi staff, terus jadi eh apa namanya, sekre. Nah terus habis dari sekre baru ketua. Nah kayak gitu gitu sih kalau dari aku sendiri. Tapi sebenarnya ini juga apa ya, kalau mau jadi ketua itu harus punya passionnya sendiri. Kalau aku sendiri sih waktu itu motivasi terbesarnya karena aku suka perfilman. Terus aku juga merasa dengan UPM yang baru yang ini tuh sangat menarik ya, karena belum ada gitu sebelumnya UPM Sci-Flix seperti Sci-Flix ini, dan ini tuh sebuah sebuah bentuk updatean dari kajian sinema. Jadi aku tuh semangat membuat apa ya, nuansa baru di UPM gitu. UPM UPM-UPM-an. Gemeter gini guys. Santai aja teh, gak ada apa-apain teh. Kalau dari aku sendiri perjalanan menjadi ketua divisi debat ini sebenarnya aku udah masuk KIMSI itu dari maba, dari semester 1 udah di KIMSI, cuman waktu maba tuh aku jadi staf di divisi karya tulis. Setelah itu aku kan awalnya emang mau lanjut lagi di KIMSI gitu. Lanjut lagi di KIMSI, awalnya mau ditunjuk buat jadi ketua divisi karya tulis, tapi setelah di tengah-tengah perjalanan, enggak di tengah-tengah perjalanan sih, masih awal-awal juga, akhirnya kata ketua Kimsinya tuh kalau misalkan dipindah ke divisi debat apakah apa ya, apakah boleh enggak gitu kan, sanggup enggak gitu, karena kebetulan aku juga pernah ikut lomba-lomba yang berhubungan juga dengan debat, jadi mungkin biar ada pengalamannya juga gitu, biar ada gambaran gitu kalau misalkan nanti kayak ada lomba-lomba tahu teknisnya gitu. Akhirnya aku dipindah ke divisi debat kayak gitu. Oke, kalau aku sendiri sih sama ya, aku di KBU tuh dari maba, sorry, dari maba masuk tuh langsung jadi anggota, terus di tahun kedua aku naik ke staff ide cerita, terus di tahun kedua juga di akhir periodenya tuh aku ditunjuk jadi pimpinan produksi buat ngegarap pagelaran tahun kemarin gitu ya. Nah dari ngegarap itu akhirnya karena mungkin dilihat apa ya, berkompeten gitu ya untuk jadi ketua gitu, karena sebenarnya kalau aku sendiri sih aku merasa tidak cocok gitu ya jadi ketua, aku nggak bisa gitu untuk memimpin, tapi ternyata setelah kemarin jadi pimpro gitu, terus juga kan jadi pimpro tuh ternyata banyak banget pelajaran tentang leadership yang aku dapat gitu di situ, gimana caranya untuk apa ya, mengayomi gitu anak-anak gitu ya. Dari situ akhirnya aku ngobrol juga dengan ketua KBU sebelumnya, dengan TM-TM-nya, terus juga sama teman-teman seangkatan aku yang sama-sama di KBU juga. Mereka juga sama-sama ngeyakinin aku kalau bisa kok kamu aja yang jadi ketua gitu. Kita juga ngedukung. Akhirnya di periode selanjutnya dicalonkanlah saya gitu. Dan terpilih. Yes. Oke, di sini kan udah jelasin juga ya, ternyata ada ketua dari Sci-Flix, terus ketua divisi debat dari KIMSI, dan ada ketua KBU. Nah, kenapa sih dari kalian sendiri itu bisa memutuskan untuk menjadi ketua UPM-nya dan ketua divisi tersebut gitu? Ada pertimbangan khusus gak waktu memutuskan untuk maju gitu? Oke, kalau aku sendiri sih sebenarnya ada ya, pasti ada pertimbangan, karena tadi juga aku tuh sebenarnya nggak mau gitu jadi ketua, karena menurut aku ketua tuh berat gitu tanggung jawabnya.
Terus juga anak-anak KBU itu kan banyak ya kebetulan ya. Jadi kayak aduh pusing saya harus mengurus mereka semua ini. Tapi karena akhirnya apa ya aku coba jadi pimpro dan aku dapat banyak pengalaman gitu di situ tentang leadership, terus juga tentang organisasi gitu. Akhirnya aku ngobrol juga sama tadi ya TM, terus juga ketua tahun lalu, terus juga dengan teman-teman aku, pertimbangan-pertimbangannya plus minusnya kalau misalnya aku maju seperti apa, apakah akan mengganggu akademik atau enggak gitu ya. Itu pasti jadi bahan pertimbangan gitu. Sampai akhirnya aku memutuskan ya udah nggak apa-apa coba dulu aja nggak sih gitu ya, kenapa enggak gitu, menambah pengalaman. Yes, betul, menambah pengalaman juga ke akunya gitu. Akhirnya ya udah deh nggak apa-apa, aku ambil aja deh posisi ini gitu. Kalau dari aku sendiri, apakah ada pertimbangan atau enggak gitu ya? Sebenarnya ada, karena sebenarnya aku di KIMS itu ya seru-seru aja. Cuman kalau misalkan harus jadi ketua kan berarti tanggung jawabnya lebih besar ya. Jadi kayak ada takutnya gitu. Pernah kayak berpikir apa lanjut jadi ketua apa tetap di staff ya, kayak akhirnya memutuskan ya udahlah coba kayak Ania tadi, coba aja dulu, bismillah aja dulu gitu. Sebenarnya agak takut kalau misalkan walaupun hanya ketua divisi yang cuman ada ngebawahi beberapa orang gitu, 4 orang, tapi tetap aja kan punya tanggung jawab yang lebih besar gitu dibandingkan dengan staff kayak gitu. Oke, kalau dari aku sendiri sama ya, pasti ada nervous mah pasti waktu itu tuh sama aku juga sistemnya tuh kayak voting gitu. Jadi aku dan beberapa teman-teman aku yang lain tuh di screening dulu sama BEM terus di vote gitu kan. Nah, terus aku tuh ternyata kepilih dan aku tuh gimana ya ngerasa ya ampun itu mah kayak apa ya? Oh berarti ini ya pokoknya waktu awal banget aku di apa ya disuruh jadi ketua tuh aku tuh ngerasa gimana ya kayak takut cuman pas tahu ini tuh Sci-Flix tuh baru gitu gak bakal sama kayak kajian sinema dan di Sci-Flix sendiri itu dia tuh ngewadahin hal-hal kayak videografi, fotografi, perfilman dan aku lihat temen-temen di sekitar aku tuh gak cuma anak kajian sinema ya semua gitu yang aku kenal banyak banget yang punya talent di situ dan sayang banget kalau gak diwadahin dan aku tuh kayak ngerasa kalau aku turn down sayang gitu kan kayak nanti mereka sama apa ya mereka ngewadahinnya kemana dan aku tuh kan itu nanti soalnya yang bikin programnya ke aku kan soalnya itu tuh baru banget Sci-Fix tuh jadi bakal beda banget sama kajian sinema aku awalnya ragu karena aku belum pernah bikin program apapun gitu sebelumnya tapi aku dibantu lah sama cutting-cutting sebelumnya dari kajian sinema dan ada juga teman-teman Sci-Flix dari TM-TM aku gitu dan akhirnya aku percaya aku cobain aja Bismillahirrahmanirrahim gitu kan semoga berkah gitu kan bagi mereka yang emang passion di videografi sama fotografi gitu. Oke, karena tadi udah banyak cerita juga nih ya perjalanan sebagai menjadi ketua tuh kayak gimana lika-liku dan pertimbangannya lumayan banyak ya, lumayan kayak aduh takut gitu. Tapi kan akhirnya takut ya. iya aku pada takut tapi alhamdulillah sampai detik ini pun udah mau akhir nih bisa dijalanin gitu ya masih bertahan sampai ada di Pekari loh. Oke, kalau gitu aku penasaran juga nih Teh, karena tadi udah cerita banyak tentang diri Tetehnya nih. Nah, gimana sih di peran sebagai ketua ini tuh kegiatan yang dilakuin di UPM-nya tuh ada apa aja? Misalnya latihan rutinnya kayak gimana atau lomba-lombanya seperti apa gitu. Atau ada program apa yang dibuat oleh ketua-ketua ini? Boleh diceritain. Oke, jadi yang pertama itu mungkin aku mulai dari ini ya dari mau yang kita dulu. Ya, aku dulu ya. Oke, jadi yang pertama ada Cinemain. Itu tuh program kegiatan. Jadi di situ tuh kita bakal nonton film bareng, terus kita diskusi bareng gitu tentang film yang kita tonton. Dan diskusinya tuh nanti kayak gak gak satu orang suruh ke depan kayak di kelas nggak ya. Jadi kayak per kelompok gitu loh disuruh ngekaji filmnya. Terus pokoknya rame banget lah di situ. Cocok buat kalian yang suka ngekaji film lewat lensa psikologi gitu ya. Soalnya emang
kita bakal banyak brainstorming, bakal ketawa-ketawa, ada games juga. Itu Cinemind, dan di Cinemind itu ada 3 batch. Pertama itu, terus ada Frame Lab. Frame Lab itu sama program kegiatan juga. Itu tuh ada 3 batch juga, dan itu yang kata aku tadi yang pelatihan videografi sama fotografi gitu. Jadi nanti basically itu pelatihan aja sih, pelatihan dasar videografi sama fotografi, tapi teman-teman juga nanti dari apa yang teman-teman eh apa hasil foto teman-teman, hasil edit video teman-teman itu nanti bakal dikumpulin di Framelab batch ketiga gitu. Nah, terus yang terakhir ada program kolaborasi bersama KBU ya, namanya Short Movie. Jangan lupa ditonton. Nah, jadi di situ tuh kita bikin short movie gitu. Nah, untuk staff-staffnya itu jadi kru, dan itu dari Cinemind, dari Cyflix ya untuk krunya, dan untuk aktor-aktornya dari KBU gitu. Mantap. Terus terus di situ jadi kayak basically kita bikin, nanti ada divisi yang bikin naskah, terus ada divisi logistik, make up dan segala macam kayak gitu. Jadi kita benar-benar collab bareng gitu loh, kayak dari pengetahuan KBU juga gitu kan, KBU lebih tahu ya soal acting-actingan gitu. Jadi ya kita belajar banget sih dari KBU ini gitu, guys. Kalau dari UPM Kimsi sendiri itu kan ada KKY. KKY itu kumpul Kimsiu. Nah, dari KKY itu biasanya kita sharing-sharing gitu. Sharing-sharingnya tuh biasanya kita ada bareng kakak tingkat ataupun ya seangkatan kita ataupun dari dosen gitu. Nah, biasanya per batch-nya itu beda-beda. Biasanya per batch-nya itu ada beda-beda temanya. Misalkan tentang love bombing, terus misalkan tentang apa lagi ya? Kayak stres akademik yang kayak gitu. Jadi per batch-nya itu beda-beda tema. Tapi kalau di KKY itu kita kayak sharing-sharing aja gitu. Kayak sharing antara kakak tingkat dan juga anggota KIMSI ini ataupun dengan dosen gitu. Terus selain itu di KIMSI juga ada pelatihan yang dimana pelatihannya itu dibawahi sama per tiap bidangnya kan ada bidang cerdas cermat, karya tulis dan juga debat. Nah, jadi pelatihannya juga ada pelatihan karya tulis, ada pelatihan cerdas cermat, dan juga ada pelatihan debat. Nah, biasanya itu kalau untuk pelatihan siapapun boleh ikut gitu. Jadi di luar anggota KIMSI juga boleh ikut. Jadi siapapun yang emang berminat di bidang yang karya tulis atau cerdas cermat ataupun debat itu boleh ikut gitu. Jadi KIMSI itu emang mewadahi orang-orang yang apa ya, pengen lebih mengembangkan kayak minatnya, misalkan kayak dia berminat di cerdas cermat, jadi kita ada wadahnya gitu loh. Jadi nanti misalkan di pelatihan cerdas cermat tuh nanti ada pembahasan soal atau kayak kuis-kuis gitu tentang tong sampah. Oh, sampah. Kirain ada yang mau ultras. Sumpah. Nah, kalau misalkan di pelatihan itu kayak misalkan di pelatihan cerdas cermat nanti biasanya kegiatannya tuh kayak ada ngebahas soal-soal gitu, terus didiskusiin gitu sama dosen yang kayak gitu. Terus kalau misalkan di karya tulis itu kayak belajar gimana sih cara membuat karya tulis. Jadi di per tiap pertemuannya juga biasanya itu bareng dosen juga. Jadi per tiap pertemuan itu misalkan dikasih tugas untuk bikin kayak latar belakangnya atau apa nanti direvisi gitu. Kalau ada pertemuan lagi, kalau di debat juga sama nanti ada mentornya gitu. Kalau debat biasanya nggak sama dosen, sama yang emang udah berpengalaman di bidangnya gitu, kayak kakak tingkat biasanya. Itu juga latihan aja gitu. Kayak gitu. Latihannya berarti latihan berantem gitu. Apa? Latihan berantem kan? Bukan lah, Ribut. tidak ada berantem. Takut banget ya harus berantem gitu ya dilatihnya. Oke, kalau di KBU sendiri kita ada 2 program kegiatan dan 2 program kerja. Kalau program kegiatannya sendiri kita ada latihan rutin. Itu jadi di semester kemarin sih selama 1 semester itu kita ada 6 pertemuan. Di 6 pertemuan itu isinya sebenarnya tentang materi yang memperkenalkan apa sih itu kabaret dan apa sih itu
KBU gitu ya. Itu tuh yang ngisinya tiap pertemuan tuh per divisi gitu. Kita ada 6 divisi juga gitu. Jadi yang ngisinya 6 divisi itu tiap satu pertemuan satu divisi yang ngisinya. Dan itu banyak kegiatannya, ada make up, belajar make up, kayak jadi cosplay waktu yang make up, terus juga dance, terus juga ada editing, terus cara mainin kamera kayak gimana, karena kan ada medcom ya, kita ada divisi medcom juga gitu. Itu kalau di latihan rutin. Terus setelah latihan rutin itu ada LDKBU atau latihan dasar kabaret ungu. Itu tuh jadi kayak apa ya, tempat untuk evaluasi materi gitu. Selama 6 pertemuan itu dievaluasi di LDKBU. Di LDKBU juga isinya tuh mereka akan membuat satu penampilan lah, mini pagelaran gitu ya. Kemarin tuh dibagi 2 kelompok, ada kelompok kabaret dan kelompok drama musikal gitu. Jadi masing-masing kelompok akan menampilkan karya mereka original gitu ya di LDKBU gitu, yang akan ditonton sama pengurus dan juga alumni KBU-nya gitu kemarin. Nah, terus ada proker, kita ada 2. Yang pertama ada short movie yang collab sama Cyflix, harus nonton wajib ya. Tunggu tanggal mainnya. Surprise nanti ya nontonnya. Surprise. Gak boleh di-spill di sini berarti ya. Iya, sabar. Gak apa-apa. Oke, itu short movie kita di sini berperannya sebagai apa ya, aktornya lah. Kita menyumbang aktornya. Untuk yang ngegarap sebagai krunya itu dari pihak Cyflix gitu. Kita collab, bekerja sama, bagi-bagi ilmu lah masing-masing gitu ya. Nah, nanti setelah short movie itu ada pagelaran tahun 2025 gitu. Ditunggu banget Ini pagelaran. harus nonton juga ya, wajib banget. Ini Spill. bakal pecah banget sih. Spill bulan. Bulan Juni, akhir bulan Juni harus nonton ya. Ya bentar lagi, siapkan uang kalian buat beli tiket. Untuk tempatnya nanti ya, tunggu, sabar pemirsa, sabar. Tunggu pengumumannya aja. Tadi kan udah dikasih Instagramnya, di follow aja Ya, masing-masingnya. di follow ya. Di situ pasti akan banyak informasinya. Oke, ternyata banyak banget juga, baik dari proker atau prokek di tiap UPM-nya, baik dari kesenian maupun keilmuan. Tadi juga di-spill sedikit, ternyata ada collab ya, bareng nih Cyflix dan KBU gitu. Ditunggu aja buat semuanya, dan tadi juga udah ada spill dikit-dikit, ditunggu aja. Nah, karena kita udah apa ya, mendekati akhir periode gitu, STP juga kan udah, kira-kira ada target atau planning nggak selama menuju akhir periode ini? Kalau ada boleh di-spill apa? Kalau plannya sendiri sih kita mempersiapkan yang utama paling besar kalau di KBU tuh pagelaran ya. Kita apalagi kan ini sebenarnya untuk apa ya, mengembalikan KBU yang dulu gitu, yang sempat karena dulu tuh sebenarnya, kalau ini spill dikit aja sejarah ya, KBU tuh sebenarnya udah sempat dikenal gitu di luar Unisba gitu, sampai keluar Unisba, dan kita sering tampil gitu di luar gitu. Cuman semenjak COVID itu udah sempat vakum 2 tahun berarti kan COVID tuh ya, jadi menurunlah KBU ini, menghilang dari land gitu ya guys. Nah, di tahun kemarin itu kita udah mulai apa ya, untuk ngebangun lagi gitu, KBU membangun nama lagi. Nah, di tahun ini kita mulai memperluas lah gitu. Setelah mulai dibangun, kita kembangkan lagi gitu. Jadi pagelaran ini tuh menjadi apa ya, kunci lah, kartu asnya gitu untuk KBU sendiri. Itu plan yang paling besar sih untuk KBU dan aku sendiri gitu, karena itu jadi apa ya, salah satu goals aku gitu di tahun ini, untuk ngebawa atau membesarkan lagi nama KBU gitu di halayak luar. Kalau dari Kimsi sendiri sebenarnya nggak ada target untuk di bulan-bulan depan gitu, karena kan kalau di Kimsi sendiri cuma ada KKY dan juga pelatihan. Itu mungkin untuk plannya paling ada KKY yang terakhiran gitu sebelum nanti berakhir, paling itu sih. Oke, kalau dari Cyflix sendiri, itu kita ada ini ya, yang terakhir Framelab 3, dan Framelab 3 ini penting banget. Kenapa? Karena di sini pada akhirnya kita bisa memamerkan hasil dari pelatihan fotografi dan videografi Framelab dari batch-batch sebelumnya, dan di situ tuh aku excited banget buat lihat karya-karya teman-teman dan memamerkannya gitu kan ke sosial media. Jadi tolong nanti
kalian yang kemarin-kemarin ikut pelatihan di pos ya, kalau punya bakat itu jangan disembunyi-sembunyikan ya. Itu adalah kelebihan kalian gitu ya. Dan tentunya short movie sih. Stay tune. Ada lagi teh udah. Udah. Oke, udah sabar banget ya buat nungguin ini gongnya dari KBU pagelaran gitu ya. Terus dari KIMSI juga tinggal sisa-sisa akhir. Udah agak tenang ya nggak teh? Udah agak tenang apa belum teh? Lumayan. Dan dari Saifik juga bakal banyak karya-karya yang bakal muncul. Ting 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 ting, Hey. ya. Sombong dari orang-orang yang punya bakat tuh nggak apa-apa kan? Ya. Sombong. Branding. Harus branding benar. Oke. Karena udah panjang cerita dari KBU, dari Saiflik dan dari KIMSI gitu ya. Udah hampir akhir periode juga nih teh. Pasti kan selama menjabat tuh ada sedihnya, nggak cuma seneng-seneng doang, ada struggle-struggle-nya juga. Boleh nggak sih teh diceritain struggle dan tantangannya selama menjabat tuh apa sih? Kalau dari aku sendiri sih struggle-nya mungkin karena ini baru ya, bener-bener new concept gitu ya si UPM-nya tuh. Jadi kayak from scratch banget, kita bikin bener-bener dari nol dan ya kayak gitu. Dan jadi kita tuh harus gimana ya, bikin sesuatu yang menarik, tapi kayak kita juga harus siap-siap gitu dengan hal-hal yang tidak diekspektasikan karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu sih paling. Tapi tambah kesini juga aku ngelihat apa ya, banyak sekali pelajaran yang diambil dan banyak sekali ketika banyak tekanan gitu, aku lihat teman-teman di sekitar aku jadi keluar apa ya namanya, mereka itu jadi kelihatan talentnya. Contohnya kayak mungkin dari Selvik sendiri gitu, yang awalnya gak bisa public speaking kan, karena dia jadi kadif gitu ya. Awalnya dia tuh malu-malu karena dia jadi kadif, dan waktu itu dia harus jadi apa namanya, sutra eh, kenapa aku jadi dia jadi sutradara. Dia tuh jadi apa ya, harus memberanikan diri gitu ya. Jadi aku ngelihat teman-teman tuh ternyata apa ya, they are more powerful than they think gitu loh aku ngelihatnya. Terus aku juga belajar banyak dari KBU. Kan KBU tuh udah nyumbangin aktor dan beberapa staffnya juga untuk masuk kru, dan aku tuh jadi ngelihat, oh seperti ini ya ternyata kesenian tuh tidak hanya visual, tidak hanya acting, tidak hanya cerita, tapi ada juga apa ya, harus ada kompak di behind the scene supaya apa, naskah kita yang kita buat ini bisa terrealisasikan. Seperti itu. Banyak sih sebenarnya, kalau satu-satu di sini nanti takut kepanjangan gitu ya. Boleh selanjutnya. Kalau dari aku sendiri untuk struggle-nya ini tuh, karena kan aku di debat ya. Jadi kalau dari aku itu pas di pelatihan, karena sebenarnya pelatihan ini tuh adalah program baru dari KIMSI, karena sebelum-sebelumnya itu nggak ada. Jadi kayak KIMSI itu paling kayak cuman KKY doang dan paling yang ikut lomba gitu. Nah, pelatihan ini benar-benar baru, dan juga di pelatihan debat ini yang menjadi apa ya, struggle-nya itu karena harus ngumpulin orang-orang yang minat, sedangkan yang minat debat tuh nggak sedikit gitu loh. Nah, itu tuh jadi fair banget. Terus jadi kayak sebenarnya untuk kumpulannya juga atau pertemuannya juga kita masih kurang gitu, belum semuanya, karena susahnya itu adalah nunggu waktu dari anggota yang mau ikut pelatihannya, dan juga mentornya juga, karena kan kita kalau misalkan kayak debat gitu harus semuanya ada, karena kan per tim gitu kan, karena nggak mungkin seorang-seorang gitu kan, karena kan ada yang tim pro, tim kontra kayak gitu. Jadi itu sih yang jadi struggle tuh, karena harus misalkan sekarang si anggotanya bisa, ternyata mentornya nggak bisa. Terus misalkan mentornya bisa, anggotanya nggak bisa. Jadi itu sih yang kita tuh harus bener-bener cari jadwal yang pas, dan kadang masih belum ketemu-ketemu juga karena susah untuk mencocokkan jadwalnya itu, dan juga cari orang-orang yang pengen ikut pelatihan itu debatnya juga. Kalau dari aku sendiri sih personally gitu ya, sebagai ketua ada banget struggle-nya, karena ini tuh kan pertama kali gitu ya aku jadi ketua juga. Jadi selama ini tuh aku nggak pernah, dulu tuh aku nggak pernah ikut OSIS yang kayak gitu, aku nggak pernah gitu. Jadi ini tuh pertama kalinya juga aku ngurus satu organisasi gitu ya, jadi harus belajar proposal itu PR banget buat aku belajar, karena ternyata serumit itu yang bikin proposal teh gitu. Aku juga sampai sekarang kok masih proposal dan LPJ. Ya itu PR banget sih, aku baru tahu ternyata serumit ini ya gitu ngurusnya.
Iya, betul. Ya Allah, banyak banget revisinya. Oh iya bener, mau bantu revisi. Terus juga gimana ya, bikin konsep ya, konsep umum KBU ini akan seperti apa gitu tahun ini, mau dibawa kemana sih KBU-nya, itu sih PR di awal-awal periode gitu ya. Terus juga struggle-nya yang pertama gitu yang kerasa banget di awal tuh takut gak banyak yang minat gitu untuk masuk KBU. Karena kan kebetulan kalau di UKM sendiri juga ada ya yang bergerak di teater gitu. Nah, kita tuh takutnya kalah saing gitu loh sama mereka. Tapi ternyata setelah kita oprek banyak gitu alhamdulillah yang masuk ya. Bagus anak-anak aku. Ada sampai 50 waktu awal tuh. 50 orang totalnya. Kayak ya namanya juga seleksi alam ya, ada aja yang keluarnya mah gitu. Ya, tapi itu tuh masih di 40 lebih gitu loh, 45-an lah orang-orangnya tuh. Jadi masih banyak banget. Nah, itu tuh sebenarnya aku bersyukur sekaligus takut juga gitu kayak aduh, saya harus mengurus 45 orang ini gitu ya. Yang aku tuh takut gitu nggak bisa adil ngasih perhatiannya gitu kan karena sebagai ketua juga harus merhatiin gak hanya ke Kadif atau TM tapi juga ke staff-staff juga ya harus bisa ngerangkul gitu dan alhamdulillah selama ini gitu ya dari awal periode sampai sekarang aku belum dapat keluhan gitu dari staff-staff terutama atau dari anak-anak yang lain mereka merasa nggak diperhatiin gitu sama aku enggak justru mereka sangat apa ya berterima kasih gitu sama aku karena ngerasa beneran dirangkul kayak gitu sih. Ya Allah keren banget ini para ketua. Ternyata kayak minat dan bakatnya beneran di sini tersalurkan gitu. Jadi kalian jangan lupa buat gabung ya. Terus kayak maba-maba yang nonton juga siapa tahu nanti bingung mau gabung apa nih, ada teteh-teteh teteh-teteh yang dari periode sebelumnya gitu. Nah, kan selain dengan struggle juga yang tadi udah diceritain kata banyak banget struggle-nya dari masing-masing. UPM juga punya struggle sendiri kan ya. Pasti dari struggle itu kan dibarengi dengan sesuatu yang senang-senang. Ceritain atau sesuatu yang senang-senang kayak apa? Kalau yang senengnya oh banyak banget sih. Pasti dong. Di KBU sendiri sih aku ngerasa banyak malah lebih banyak senengnya gitu daripada struggle-nya. Jadi struggle-nya tuh kelupain karena rasa senengnya gitu. Karena senang pertama aku punya anak-anak yang memang mereka suportif. Terima kasih anak-anakku sangat-sangat suportif ya baik dari TM, Kadif, staff mereka sangat-sangat apa ya suportif dengan satu sama lain gitu. Jadi ketika ada satu orang yang ngerasa capek, nyerah mau kayak aku mau udah aja gitu ya. Yang lainnya ngebantu gitu nge-support kayak ayo bisa kok gitu. Bentar lagi gitu ya periode kita teh gitu. Terus juga aku bangga banget gitu ya sama anak-anakku karena kebetulan KBU tahun ini tuh banyak banget yang baru gitu dari luar yang bukan KBU tahun lalunya gitu. Dan jadi mereka tuh bener-bener baru belajar gitu gimana sih caranya ngegarap satu teater lah gitu, satu drama. Dan banyak yang bilang susah-susah apalagi waktu LDKBU ya. LDKBU kan mereka juga pasti ada latihan sendiri gitu tanpa dibimbing sama kita yang pengurus gitu. Ya kita ngebimbing tapi maksudnya cuman ya sedikit lah gitu ya, nggak banyak ngebantu gitu. Tapi setelah akhirnya mereka menampilkan karya mereka di situ aku ngerasa kayak keren banget gitu. Kayak mereka bisa kok akhirnya gitu dan itu sangat apa ya membanggakan gitu untuk aku sendiri gitu. Kalau dari aku sendiri, walaupun pasti ada hambatannya gitu ya, di sisi lain juga pasti ada yang seru-serunya. Kalau yang seru-serunya itu sebenarnya dari orang-orangnya, karena kalau dari orang-orang di KIMS itu benar-benar suportif dan juga saling membantu gitu. Dari ketuanya juga AUPA, dia kalau misalkan akunya ada apa-apa atau anggotanya gitu ada apa-apa, dia juga selalu membantu gitu. I love you AUPA. Itu sih. Oke, kalau dari aku sendiri tentu aja banyak juga ya senang-senangnya, apalagi aku juga bersyukur banget gitu dikelilingi sama orang-orang baik dari TM, dari middle management atau staff-staff yang suportif, yang eh, lebih banyak dari mereka itu setia dan sangat apa ya semangat gitu bekerjanya dan itu dari effort mereka itu akhirnya terrealisasikan lah program-program aku dan pokoknya dari
apa namanya, orang-orangnya itu aku bersyukur banget bisa ketemu sama mereka dan belajar banyak dari mereka, baik dari dalam Cyflix ataupun dari luar. Terus, dari kegiatan-kegiatannya juga yang baru kan, seperti Framelab 1 dan Framelab 2, pelatihan fotografi, videografi itu baru banget dan ketika sedang melakukan pelatihan itu tuh rasanya nggak kayak kuliah sih, guys. Nggak kayak kuliah soalnya kita tuh pelatihnya, ada yang fotografer beneran sama sama ini nih, ada nih Aslab, Aslabnya komunikasi kan mereka ada ya, laku short movie. Nah, tapi dari situ mereka tuh di PPT-nya juga dikasih lihat nih, "Ini loh visual yang bagus," gitu, "ini supaya indah tuh seperti ini." Dan itu tuh kayak, wow, gitu. Kayak aku ngeliatinnya kayak, ternyata sedip ini ya cuman buat nge-shoot scene 3 detik tuh apa, yang harus dipersiapkan di videonya ternyata banyak gitu behind the scene-nya, tapi hasilnya indah gitu. Jadi kayak wow, rasanya kayak kayak apa ya, kayak lagi lihat behind the scene aja, tapi nggak cuman itu, kalian juga bisa kok bikin fotografi atau videografi sesuai kekreatifan kalian gitu. Nah, makanya ikut Cyflix gitu. Sekalian promosi. Jangan lupa gabung. Iya, betul banget. Jadi kayak bisa tahu gitu ya hal-hal yang menurut kita kecil tuh padahal ternyata besar dampaknya. Nggak sih? Oke, selanjutnya aku udah kenal juga nih sama upaya-upayanya tuh ternyata bergeraknya tuh kayak gini gitu, punya kegiatan masing-masing. Aku pengen tahu nih fun fact dari setiap upayanya tuh apa. Nah, pertama lagi ke KBU dulu, oper mikir. Gimana sih caranya fun fact apa biar tetap semangat dan tetap kreatif buat nampilin di pagelaran nanti gitu. Oke, fun fact guys, KBU itu isinya game. Jadi kita tuh seneng banget bikin games-games kayak gitu. Jadi kalau misalkan latihan ya, kayak udah mulai capek, kelihatan nih misalkan latihan pertama masih bagus, latihan kedua masih bagus, latihan ketiga udah mulai lemah, letih, lesu, love you gitu ya. udah kemana orangnya, udah malas, udah hilang-hilangan. Itu biasanya kita tuh bikin apa ya, bahasanya tuh chemistry building gitu. Jadi chemistry building tuh isinya ya game-game aja yang itu tuh akan mengeratkan lagi gitu ikatan di antara kita gitu ya. Nah biasanya habis main game tuh ya gamenya memang capek ya karena yang bikin gerak fisiknya banyak gitu. Cuman setelah itu mereka tuh jadi lebih kayak banyak ketawa-ketawanya, terus jadi ngobrol banyak. Nah itu tuh jadinya ngebangun mood gitu di merekanya. Terus kalau misalnya udah main game, kayak kita suka ngobrol, sharing-sharing, apapun lah kita sharing, bahkan kayak curhat tentang masalah pribadi pun jadi merekanya mau terbuka gitu sama kita karena apa kalau ini fun fact kedua, KBU itu udah kayak keluarga gitu. Kita tuh bukan kayak ya udah formalitas organisasi gitu, enggak. Kita tuh udah ngerasa kayak kita tuh satu keluarga loh KBU tuh gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah tuh ya berbagi sama yang lainnya dan yang lainnya tuh akan membantu kayak gitu sih. Masih KBU. Boleh. Ini Sorry, pertanyaannya jadi kayak kita ganti-gantian gitu dari Oke. KBU, nanti dari ke Cyflix, saya Cyflix, ke Kimsi dan pertanyaannya beda-beda. Oke. Buat menggali masing-masing fun fact di tiap UPM seperti apa. Boleh. Oke, kita lanjut dulu ya ke KBU. Tunggu ya, doain dulu aja. Nah, kan tadi di KBU juga awal-awal jelasin kan tentang kabaret dan teaternya itu menggali aspek psikologis gitu. Nah, aspek psikologis apa sih yang digali dalam setiap prokernya dari KBU tuh kayak gimana? Sebenarnya kalau misalnya ditanya aspek psikologis, semua aspek tuh bisa gitu. Bisa dikaji di KBU gitu ya. Karena kan kebetulan kita juga tentang drama gitu ya. Drama tuh gak subjektif tapi objektif, apapun bisa kita tampilkan gitu. Dan psikologi juga sama kayak gitu. Jadi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari pun itu ya ada psikologisnya dan juga ada dramanya gitu. Kayak apa ya? Kalau misalkan yang kelihatan banget tuh biasanya di penulisan naskah. Jadi apa sih yang mau kita kejar gitu? Apa sih yang mau kita sampaikan dari naskah itu? Kayak misalkan kalau di naskah tuh bisa aja kayak apa ya, penampilannya tuh apa sih? Cut ya. Oh gini. Jadi kalau misalkan di KBU tuh kan kita ada namanya
penampilan ya, kayak pagelaran lah. Nah, pagelaran itu bisa jadi ajang promotif kesehatan mental kayak gitu. Kayak apa nih naskahnya yang mau diangkat? Misalkan tentang apa ya? Misalkan tentang hidup sehat gitu. Bisa aja gitu mulai digambarin dengan drama kayak misalkan teori-teori apa ya? Misalkan teori apa ya? Iya, boleh. Kayak misalkan teori behavioristik tuh bisa dipakai gitu eh di KBU karena kalau misalkan latihan, kayak kan behavioristik tuh kan tentang ini ya, learning ya. Jadi si aktor ini gimana caranya dia akhirnya bisa membangun karakter yang diinginkan itu karena lewat latihan dibiasakan gitu, dilatih untuk bisa sama dengan karakter yang diinginkan gitu. Itu pakai teori behavioristik kayak gitu. Terus atau misalkan dengan teori kognitif gitu ya. Itu juga sama kita ubah pandangan dia, cara pikir dia yang tadinya kayak misalkan nih Ola yang tadinya diri Ola terus aku maunya karakternya kayak Tarin gitu. Nah, kita ubah kognitifnya cara berpikirnya Ola supaya bisa sama nih kayak cara berpikirnya Tarin kayak gitu. Keren banget ya, berarti emang ilmu psikologi itu bermanfaat untuk segala bidang gitu ya. Betul. Oke gitu. Sampai kesenian juga. Iya, sama kesenian loh. Jadi aktor pun harus ada ilmu psikologinya. Iya dong pasti. Oke, next ke Cyflix nih. Oke, untuk Cyflix sendiri kan ada produksi film nih, Teh. Kayak pasti bakal banyak banget hal-hal kecil-kecil yang kita nggak tahu nih untuk gimana sih cara buat produksi film itu seperti apa gitu. Boleh nggak sih Teh fun fact-nya untuk dalam produksi film tuh eh apa ya, awal mulanya tuh apa gitu yang harus dilakuin gitu. Hal yang mungkin kita nggak tahu tapi ternyata itu tuh penting gitu. Oke. Oke, fun fact yang pertama dari pembuatan film ya. Jadi di sini itu kita tuh pastinya naskah dulu ya. Naskahnya di sini kita buat temanya tentang produktivitas ya gitu, tentang ini apa? Penundaan tuh prokrastinasi itu temanya. Nah, kita bikinnya tuh serelate mungkin sama harus relate sama jangan apa ya? Jangan bikin, nah kok bisa gini ceritanya harus direlate gitu sama kehidupan kami sebagai mahasiswa gitu. Supaya nanti yang nontonnya juga apa ya? Oh iya iya aku pernah nih ada di situasi kayak gini. Pertama itu untuk naskah. Terus yang kedua tuh dari segi videografinya itu tuh harus estetik kayak gitu. Terus estetik tuh dari apa aja, bisa dari latar, bisa dari make up, kostum kayak gitu. Itu tuh penting supaya kelihatan misalnya kalau misalnya lagi aktornya ini lagi capek make up dan baju dan ekspresinya tuh harus kelihatan capek, itu penting banget gitu. Jangan jangan cuman apa ya. Jadi kan kok misalnya mau biar kelihatan capek tinggal nggak usah pakai makeup aja, enggak salah harus pakai makeup biar kelihatan capek gitu, seperti itu sih. Jadi kayak lebih ke fun fact-nya lebih ke ini ya visual mungkin ya yang sebenarnya penting, tapi tentu saja komunikasi dan segala macamnya juga penting. Dan gimana ya ya gitu sih pokoknya dari fun fact-nya tuh adalah dinamika dari 3 hal yang tadi aku sebutin gitu. Oke. Tadi juga dijelasin kan ya produksi film itu seperti apa, kayak dari estetika dan lain sebagainya juga harus penting kan biar penontonnya tetap nonton dan tetap ngeliatin gitu. Oke. Oke, selain dari hal-hal seperti itu, apakah UPM Cyflix ini tuh melatih soft skill setiap anggotanya atau Nazira sendiri sebagai ketua? Kalau misalnya iya, boleh dijelasin nggak apa aja yang dilatih di Cyflix ini gitu dalam segi soft skill ya? Soft skill. Oke, dari segi soft skill sendiri, sebenarnya dari program kegiatan kita itu sebenarnya udah apa ya? Seperti Cinemind itu kan ada public speaking. Itu tuh bakal digunain banget karena di sini teman-teman diajak berteori. Jadi cocok kan buat teman-teman yang suka ngulik film, suka bikin teori sendiri, itu cocok banget. Itu tuh penting supaya kita tuh tahu gitu gimana sih cara orang-orang tuh ngedengerin kita gitu, nggak cuman ngomong aja di depan orang, gimana cara masuk ke pikiran orang-orang, itu bakal kepake ya gitu ya di Cinemind. Terus sama di short movie juga gitu kalau ngasih apa ya kan kita di sini ada divisi-divisi, nah kerja sama tim itu akan terasa sama itu juga udah include
public speaking kayak gitu. Terus dari soft skill yang lain seperti yang tadi aku sebutkan ya, yang segi estetika visual itu sih. Jadi emang ini sarang teman-teman yang suka foto-foto estetik, video-video estetik kalau di Instagram gitu ya, kalau suka bikin story apa foto ke langit gitu, indah langitnya lagi ini ya lagi sunset. Nah, itu tuh sarangnya kalian tuh di sini pamerkanlah gitu sudut kreativitas kalian gitu kepada dunia, guys. Benar, jangan cuma dipendam aja. Gitu, guys. Oke, sekarang pindah nih terakhir ke Kimsi. Nah, dari Kimsi sendiri kan di sini di antara dua bidang kesenian, cuman Kimsi doang nih yang dari keilmuan. Nah, di Kimsi sendiri juga kan pasti berfokusnya pada akademik banget nih. Tadi juga udah jelasin kan tantangannya juga susah narikin orang yang mau minatnya gitu. Nah, dari Teh Tarin sendiri ada nggak sih cara gimana biar orang-orang tuh bakal berminat nih di bidang keilmuan tuh? Iya sih benar, kayak orang-orang tuh pasti kayak berpikir Kimsi itu nggak seru karena kayak sama aja kayak kuliah materi-materi terus, padahal di Kimsi itu nggak kayak gitu guys. Jadi nggak materi-materi, tapi kan kita juga dikemas dengan games gitu, jadi nggak kayak kayak kuliah ya cuman materi dijelasin gitu-gitu. Jadi kayak kita emang sebenarnya kayak main-main aja, cuman emang ada diselipin psikologinya juga, kayak materi-materi psikologinya juga, kayak misalkan yang cerdas cermat itu kan biasanya ya berbentuk kuis gitu, jadi nggak kayak materi dari dosen disampaikan lagi ke mahasiswanya, nggak kayak gitu. Terus untuk cara ngajak teman-teman biar bisa join ke Kimsi itu yang pertama ini sih kayak apa ya, ayo kayak diajak lah gitu, kayak ikut Kimsi gitu, karena dengan di Kimsi itu sebenarnya banyak privilege-nya, karena di Kimsi juga kan banyak info-info lomba. Jadi kalau misalkan emang teman-teman yang emang berminat banget untuk ikut lomba-lomba, Kimsi ini bisa jadi wadah untuk kalian gitu, karena di Kimsi ini banyak banget lomba, kayak misalkan dari lomba karya tulis ataupun cerdas cermat ataupun dari debat. Nah, di Kimsi itu biasanya lomba-lomba tuh banyak gitu kalau ke Kimsi, info-info lombanya tuh. Jadi terus disemangati juga gitu buat anggota-anggota lainnya buat tetap semangat, apalagi yang mau lomba gitu, dijaga semangatnya gitu biar nanti juga kita bisa mendapatkan juara gitu kan. Kalau kita dapat juara nanti juga fakultas juga bakal seneng kan, Univ juga bakal senang gitu. Jadi bukan senang atau bahagia untuk diri kita sendiri, tapi untuk fakultas juga, untuk kampus juga kayak gitu. Yang pastinya ada SKS Nodiknya juga gak sih kalau menang tuh? Apa? Ada SKS Iya. Nodiknya, jadi kayak ya nambah gitu ke kaliannya. Oke, tadi kan awal disinggung kalau misalnya ternyata di bidang keilmuan itu memiliki struggle yang kadang orang underestimate gitu, soal kayaknya kurang seru apa gimana gitu. Tapi ternyata dari Kimsinya sendiri punya cara yang bisa membangkitkan mood mereka kan. Nah, di sini apakah ada mereka kayak orang-orang di Kimsi atau gak orang-orang di luar Kimsi yang ternyata memiliki ketertarikan besar dalam bidang keilmuan gitu? Kalau misalnya ada, kira-kira apa yang membuat mereka tertarik, atau gak dari Tarin sendiri sebagai ketua divisi gitu, apa sih yang membuat Tarin tertarik gitu bisa sampai ada di Kimsi ini? Mungkin kalau orang-orang yang tertarik untuk ikut Kimsi itu adalah orang-orang yang emang senang ikut lomba-lomba gitu, karena karena di Kimsi emang biasanya orang-orang yang emang pengen ikut lomba-lomba yang emang sebelumnya sering ikut lomba ataupun ketika kuliah ingin mencoba untuk ikut lomba-lomba, itu tuh emang Kimsi mewadahi itu semua gitu. Dari aku sendiri sebenarnya aku juga ikut Kimsi karena aku suka ikut kayak lomba-lomba esai yang kayak gitu. Jadi menurut aku ketika aku masuk Kimsi ini bisa menjadi wadah untuk aku bisa mengembangkan kayak potensi aku gitu. Dan ternyata emang menurut aku iya sih bisa mengembangkan, karena di Kimsi juga aku bisa ikut lomba juga gitu gara-gara di Kimsi, terus dan juga bisa mendapatkan dosen-dosen pembimbing yang baik gitu dan membantu kayak gitu. Berarti di sini juga bisa nambah ke CV juga nggak sih Teh? Kalau ikut lomba dan menang lumayan banget kan buat CV-nya memperbagus juga gitu. Oke, ini di pertanyaan terakhir karena obrolan kita udah seru banget, udah panjang juga. Juga Iya. Sedih banget, lagi senang-senang harus Aduh, diakhiri. nanti next ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan udah, ya Allah ini udah agak gelap gitu. Udah hujan. Iya. Iya. Oke nih terakhir
boleh siapa duluan ini mah yang jawabnya, nggak harus berurutan gitu ya. Ada nggak sih pesan untuk para pengurus-pengurus atau bahkan ke ketua selanjutnya nih Teh? Kalau dari aku dulu, kalau dari aku untuk pengurus selanjutnya gitu ataupun ketua selanjutnya semoga tetap semangat gitu dan juga jangan nyerah untuk mencari orang-orang yang mau join ke Kimsi gitu karena sebenarnya menurut aku untuk join ke Kimsi itu lumayan sulit gitu buat narik-nariknya karena yang berpikirnya kayak "Ah, apa sih kayak pasti nggak seru padahal mah enggak guys jadi di Kimsi itu benar-benar seru banget dan juga seru lah pokoknya jadi kayak harus join dulu ya jadi pokoknya tetap semangat buat teman-teman yang masuk Kimsi ataupun nanti untuk teman-teman yang akan menjabat di Kimsi di periode selanjutnya. Oke, kalau dari aku sendiri buat pengurus sekarang, semangat guys. Dikit lagi kita sampai MMF ya. Tolong dijaga semangatnya teman-teman ya. Bisa kok, bisa. Mau sesusah apapun, kalau misalnya kita bareng-bareng pasti bisa diselain bareng-bareng gitu. Buat yang periode selanjutnya, aku titip semangatnya, aku titip juga kekompakannya karena bisa dilihat ya, kalian juga merasakan kalau di tahun ini kita udah kohesif banget bahasa nama gitu. Jadi maksudnya kita udah sekompak ini gitu ya, udah couple goals ini gitu semuanya, sebesti ini gitu. Tolong dijaga gitu di periode-periode selanjutnya gitu. Oke. Oke, untuk mungkin aku mau ngucapin ke pengurus-pengurus aku yang sekarang dulu, terima kasih atas kontribusi kalian selama ini dan kalian hebat banget, kalian powerful, kalian talented, jaga gitu ya, love love love, dijaga kekompakannya. Kita dikit lagi, tinggal 2 lagi, Friendly 3 sama short movie gitu ya yang paling ditunggu-tunggu nih dan iya sih aku cuman mau bilang terima kasih aja sama untuk ketua selanjutnya nih. Ya, seperti yang diketahui gitu, ini adalah UPM baru dan kita udah banyak yang dipelajari nih dari periode aku gitu. Jadi semangat aja dan ingat ada aku gitu kalau mau nanya-nanya dan apa ya, pokoknya jangan takut untuk tambahin kreativitas kamu dan ya itu. Semangat. Semangat. Oke, dari awal kita udah ngejelasin banyak hal banget nih Ola dari kenalan, terus struggle-nya seperti apa sampai momen-momen membahagiakan, terus kayak ada proker-proker kayak gue udah dikenalin semuanya gitu kan, biar warga Kemah atau orang yang nonton jadi lebih tahu dan lebih kenal dengan tiap UPM kesenian maupun keilmuan di psikologi Unisba. Nah, karena kita udah di penghujung acaranya juga ya, kita selaku host mau berterima kasih sudah meluangkan waktunya dan Terima kasih semuanya. Terima kasih juga ya udah dan udah undang mau kita. sharing nih ya di sini. Semoga nanti sisa-sisa dari periode ini Amin. berjalan dengan lancar. Kita ketemu di MMF ya semuanya. Wow. Wow. Kita ketemu di MMF. Kalau gitu sebelum penutupan boleh say goodbye dulu ke kamera sambil bilang Pokari semuanya. Oke. Oke. Gimana? Bareng-bareng. Nggak ada Pokari ya? Gak ada Pokari. Tahu gak ada Pokari? Pokari. Iya, benar, benar. Podcast keluarga psikologi gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Pokari. Podcast keluarga psikologi. Dadah.